Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Pairunizia, Ulfiani, dan Sri Wahyuni. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Masa Keemasan Matematika, Cardan, dan Tartaglia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Dan materi pertama akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM H02203333. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari Niccolò Fontana Tartaglia. Niccolò Fontana lahir di Brescia, putra Michele Fontana, seorang pengendara pengiriman yang melakukan perjalanan ke kota-kota tetangga untuk mengirimkan surat. Pada tahun 1506, Michele dibunuh oleh perampok dan Niccolò dan dua saudara kandungnya beserta ibunya dibiarkan miskin. Tartaglia pindah ke Verona sekitar tahun 1517, kemudian ke Venesia pada tahun 1534. Pusat komersial utama Eropa dan salah satu pusat besar kebangkitan Italia saat ini. Juga relevan adalah tempat Venesia di garis depan budaya percetakan Eropa pada abad ke-16. Membuat teks cetak awal tersedia bahkan untuk sarjana miskin jika cukup termotivasi atau terhubung dengan baik. Kemudian, Nova Scientia adalah karya pertama Tartaglia yang diterbitkan pada tahun 1537. Dijelaskan oleh Matteo Valeriani sebagai salah satu karya paling mendasar tentang mekanika Renaissance. Memang yang pertama mengubah aspek pengetahuan praktis yang dikumpulkan oleh artileri modern awal menjadi kerangka teori dan matematika. Kemudian karya-karya Archimedes mulai dipelajari di luar universitas pada masa Tartaglia sebagai contoh gagasan bahwa matematika adalah kunci untuk memahami fisika. Federico Comandino mencerminkan gagasan ini ketika mengatakan pada tahun 1558 bahwa sehubungan dengan geometri tak seorang pun yang berakal sehat dapat menyangkalnya. Archimedes adalah beberapa dewa. Tartaglia menerbitkan Archimedes edisi Latin setebal 71 halaman pada tahun 1543. Opera Archimedes Siracusani, Philosophi et Mathematique Ingeniosissimi, berisi karya-karya Archimedes tentang parabola, lingkaran, pusat gravitasi, dan benda terapung. Kemudian, mahakarya Tartaglia adalah General Trattato di Numeri et Misure, atau risalah umum tentang angka dan ukuran. Ensiklopedia 1500 halaman dalam 6 bagian yang ditulis dalam dialek Venesia. 3 yang pertama terbit pada tahun 1556 sekitar waktu kematian Tartaglia dan 3 yang terakhir diterbitkan secara anumerta oleh pelaksana dan penerbit sastranya Curtio Troiano pada tahun 1560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfiani, NIM H02203353. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu segitiga Tartaglia. Tartaglia mahir dengan ekspansi binomial dan memasukkan banyak contoh kerja di bagian 2. General Trattato 1 penjelasan rinci tentang bagaimana menghitung jumlah 6 tambah 4 maka 7, termasuk koefisien binomial yang sesuai. Tartaglia mengetahui segitiga Pascal 100 tahun sebelum Pascal, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini dari General Trattato. Kemudian, solusi untuk persamaan kubik. Tartaglia mungkin paling dikenal saat ini karena konfliknya dengan Girolamo Cardano. Pada tahun 1539, Cardano membujuk Tartaglia untuk mengungkapkan solusinya pada persamaan kubik.
dengan berjanji untuk tidak mempublikasikannya. Cerita yang tersebar luas bahwa Tartaglia mengabdikan sisa hidupnya untuk menghancurkan Cardano. Bagaimanapun, tampaknya sepenuhnya dibuat-buat. Sejarawan matematika sekarang memuji Cardano untuk Cardano dan Tartaglia dengan rumus untuk menyelesaikan persamaan kubik, menyebutnya sebagai rumus Cardano-Tartaglia. Kemudian volume tetrahedron. Dasar piramida adalah segitiga 13, 14, 15 BCD dengan panjang tepi 20, 18, 16. Masing-masing naik ke puncak A dari titik B, C, dan D. Segitiga alas BCD dipartisi menjadi segitiga 5, 12, dan 13 dan 9, 12, 15 dengan menurunkan garis tegak lurus dari titik D ke sisi BC. Dia melanjutkan untuk mendirikan sebuah segitiga di bidang yang tegak lurus terhadap garis BC melalui puncak piramida titik A, menghitung ke sisi segitiga ini dan mencatat bahwa tingginya adalah tinggi piramida. Pada langkah terakhir, ia menerapkan rumus ini untuk tinggi H segitiga dalam hal sisi P ke R atau tinggi dari sisi P ke titik yang berlawanan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Girolamo Cardano. Ia lahir pada tanggal 24 September 1501 di Pavia, Lombardi. Anak tidak sah dari Fazio Cardano, seorang ahli hukum berbakat matematika, pengacara, dan teman dekat Leonardo da Vinci. Dalam autobiografinya, Cardano menulis bahwa ibunya, Chiara Micheri, telah menggunakan berbagai obat aborsi untuk menggugurkan kandungan. Dia diambil dengan cara kekerasan dari ibu saya hampir mati. Setelah masa kanak-kanak yang menyedihkan dengan penyakit yang sering termasuk impotensi dan didikan kasar oleh ayahnya yang sombong, pada tahun 1520 Cardano memasuki Universitas Pavia melawan keinginan ayahnya yang ingin putranya mengambil studi hukum, tetapi Girolamo merasa lebih tertarik pada filsafat dan sains. Cardano ingin berlatih kedokteran di kota besar dan kaya seperti Milan, tetapi izin praktiknya ditolak, jadi ia menetap di kota Sacolongo, tempat ia berlatih tanpa izin. Di sana, ia menikah dengan Lucia Benderini pada tahun 1531. Dengan bantuan beberapa bangsawan, Cardano memperoleh posisi mengajar matematika di Milan. Setelahnya akhirnya menerima lisensi medisnya, ia berlatih matematika dan kedokteran secara bersamaan, merawat beberapa pasien yang berpengaruh dalam prosesnya. Karena itu, ia menjadi salah satu dokter paling dicari di Milan. Cardano adalah matematikawan pertama yang menggunakan bilangan negatif secara sistematis. Dia menerbitkan dengan atribusi solusi Scipione del Ferro ke persamaan kubik dan solusi siswa Cardano Lodovico Ferrari ke persamaan kuartik dalam bukunya tahun 1545 Ars Magna. Cardano terkenal kekurangan uang dan membuat dirinya larut dengan menjadi penjudi dan pemain catur yang ulung. Bukunya tentang permainan kebetulan, Liber de Ludo Aleae, buku tentang permainan peluang, yang ditulis sekitar tahun 1564 tetapi tidak diterbitkan sampai probabilitas serta bagian tentang metode curang yang efektif. Kontribusi lainnya, pekerjaan Cardano dengan Hippocloids membawanya ke gerakan Cardan atau mekanisme Cardan gear, di mana sepasang roda gigi dengan yang lebih kecil setengah ukuran roda gigi yang lebih besar digunakan untuk mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan linear dengan efisiensi dan presisi yang lebih besar daripada Scotch. Cardano membuat beberapa kontribusi untuk hidrodinamika dan berpendapat bahwa gerak abadi tidak mungkin kecuali di benda langit. Seseorang juga memberikan penghargaan kepada Cardano atas penemuan apa yang disebut cincin Cardano, juga disebut cincin Cina, tetapi sangat mungkin bahwa cincin itu ada sebelum Cardano.
Pada tahun 1553, Cardano berada di Skotlandia dan menyembuhkan Uskup Agung Andrews dari penyakit yang dianggap tidak dapat disembuhkan yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dua anak Cardano, Giovanni Battista dan Aulo Urbano, berakhir dengan buruk. Giovanni Battista, putra tertua dan favorit Cardano, diadili dan dipenggal pada tahun 1560 karena meracuni istrinya setelah ia mengetahui bahwa ketiga anak mereka bukan miliknya. Cardano pindah dari Pavia ke Bologna, sebagian karena dia percaya bahwa keputusan itu mengeksekusi Giovanni dipengaruhi oleh pertempuran Girolamo dengan lembaga akademis di Pavia dan kecemburuan rekan-rekannya atas pencapaian ilmiahnya, dan juga karena dia diliputi tuduhan pelecehan seksual tidak wajar dengan murid-muridnya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari materi masa keemasan matematika Cardan dan Tartaglia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.